illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Allah ta'ala aidan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shollu kama ra'aitumuni usolli. Wa qala Nabi aidan as-sholatu iman. Faman aqamaha faqad aqamadina wa man tarakaha faqad hadamadina. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah beserta staf-stafnya, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 2 Surakarta. Mari yang paling utama kita panjatkan doa puji syukur kepada Allah SWT yang mana sampai pada saat ini kita masih diberikan hidup, diberikan iman, Islam, dan insya Allah istiqomah, dan kelak kita mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Bapak Ibu jangan tegang-tegang karena saya tidak mungkin akan berbicara panjang karena jadwal sudah menanti. Jam 2:30 saya harus dijemput ke hotel saya. Dan saya mohon maaf karena biasanya tuh kalau ada guru baru itu pengajian yang isi guru baru. Ini malah guru barunya belum isi pengajian tapi sudah piket. Nah, alhamdulillah. Allahumma. Nah ini nanti kita nggak usah bicara banyak. Isra Mi'raj itu semuanya udah tahu, Bapak Ibu udah tahu. Nah kita akan membicarakan apa manfaatnya saja. Jadi ngaji tentang manfaat. Nek ngaji tentang Isra Mi'raj, kula niku ajeng critakake kahanane Kanjeng Nabi Isra kali Mi'raj niku ndek ben kok deremeli. Jadi amin. Nek Isra itu pengertian secara lughah atau bahasa itu kan perjalanan di waktu malam. Itu perjalanan Rasul, khusus untuk Rasul. Padahal Pak Yusuf jam 8 bengian nang iki aja ngomong arep Isra nang iki. Itu Isra itu perjalanan Rasul, perjalanan yang suci. Karena apa? Isra itu perjalanan waktu malam, itu kehendaknya Allah, bukan kehendak siapa-siapa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu juga lumayan jauh. Makanya banyak orang yang tidak percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj itu pada waktu Rasul melakukannya. Kalau saya baca di Tafsir Al-Iqlil, Isra Mi'raj itu menginspirasikan orang akhirnya bisa ke bulan. Gitu. Dan apa yang bisa ke bulan orang-orang yang kafir, orang Yahudi. Itu kalau yang ke bulan itu orang Islam, nggak lucu. Karena mereka nggak perlu membuktikan. Al-Quran sudah menyatakan Rasul aja tanpa pesawat tanpa apa bisa tembus ke langit yang ketujuh sampai ke Raf-Raf atau ke Sidratul Muntaha. Nah itu banyak dulu tahun berapa sekitar 75-77 itu Neil Armstrong itu menampakkan kakinya pertama kali di bulan itu. Yang didengar itu suara takbir. Kalau saya punya mindset pola pikir takbir itu sepanjang masa nggak putus suara takbir itu. Coba Bapak Ibu semuanya itu berpikir gini aja, dimulai dari Ngawi. Ngawi itu ada. Ngawi ada belum selesai itu Sragen sudah ada. Sragen ada belum selesai, Ngawi komat. Berarti yang dilakukan takbir kan gitu. Disusun terus mulai takbir sampai hari kiamat itu takbir nggak berhenti.
Makanya Allahu Akbar sampai sholat pun itu bahasanya takbir nggak boleh diganti bahasa manapun. Bukan orang diganti ngendi sholat yang Amerika ya the beat is God. Tidak boleh, tetap Allahu Akbar. Neng Cina malah tong samcongan. Cina kok. Gue neng kene neng sama pada loro, bosone podo karo jebres. Allahu Akbar diganti basa kene Gusti Allah gede banget. Makmum mlayu kabeh. Makanya persatuan Allahu Akbar. Dan manfaatnya apa sekarang sholat itu? Mengapa Bapak Wahyu sholat diturunkan? Dan wahyu sholat itu disampaikan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW tanpa perantara siapapun. Karena malaikat Jibril itu akan mau naik, diajak naik ke Sidratul Muntaha itu nggak bisa, terbakar dan jatuh. Nah ini dalam tafsir yang saya baca salah satunya dan sampai tadi Ibnu Katsir itu hampir sama. Malaikat Jibril itu nggak bisa nembus langit yang ketujuh. Apalagi kita manusia itu banyak panjang angan-angan, padahal panjang angan-angan itu akan menghapus amalan kita. Berangan-angan yang berlaku, nek impak sak meneh pahalaku sak meneh. Konek rayo pak piye kan. Nek arep impak ya duwite kok ngendi wong gaji ya dipotongi oleh operasi dan itu angan-angan yang panjang seperti itu jangan sampai terjadi. Ya dilakoni lah apa niku. Syukur wae lah. Untuk saat ini disyukuri alhamdulillah rakyat kono itu naik. Nah, salah satunya manfaatnya sholat diturunkan ke jagat raya ini adalah memayu hayuning bawon. Mudeng bosone kabar. Memayu hayuning bawon itu apa? Menenteramkan jagat raya ini. Itu. Nah, kita hidup ini coba kalau semuanya itu melakukan sholat dengan benar-benar sholat, itu tidak akan ada orang yang sukudo, tidak ada orang yang merasa kurang dan sebagainya. Karena apa? Ini Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 103 itu yang saya baca tadi. Inna sholata kanat ngalal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu menjadi kewajiban orang yang beriman yang waktunya sudah diatur oleh Allah. Makanya Bapak Ibu jangan sampai kalau duhurnya sekarang 11.50, kemarin aja 11.24 itu yang ngatur Allah, bukan Nabi Muhammad. Itu Allah. Jadi sholat itu waktunya diatur oleh Allah. Dan sholat itu merupakan salah satu injeksi bagi jiwa kita. Saya membaca di bukunya Profesor Dr. Ramali itu ternyata gerak-gerak sholat itu benar-benar menjaga kesehatan. Makanya Rasul kalau ngangkat kaki begini ditarik ini. Nah ini dada ini ototnya akan tertarik sehingga paru-paru kita itu akan lentur dan leluasa, bisa kembang kempis dengan enak, nafas dengan enak. Makanya jangan malas-malas angkat tangan, tarik. Waktu rukuk itu 90 derajat. Dari gerakan berdiri sampai rukuk ini 90 derajat. Nah ini lurus, tegak lurus. Dan saya baca di hadis Rasul itu kalau rukuk itu di tangannya tuh pegang gini nyurung lutut. Jadi tepat pada lututnya. Nyurung lutut itu sehingga pada kaki itu akan terasa tertarik. Dan kalau sudah begitu berarti rukuknya insya Allah tumakninah. Nah, tidak lagi 0, kemudian sujud itu 135 derajat, karena ditambah 45 derajat, kan gitu. 90 ditambah 45 derajat berarti 135. Sujudnya 2 kali, berarti berapa Bapak Ibu? 2 kali sujud itu
135 kali 2 270 ditambah 90 derajat berapa? 360. Satu rakaat itu adalah perjalanan 1 tahun. Gitu. Maka Isra itu perjalanan menerima wahyu sholat. Kemudian apa? Kita itu 1 tahun itu melakukan 1 rakaat. Perjalanan 1 tahun. Karena hitungan Komariah harinya hanya 360. Kalau Samsiah 365. Terus dipakai istilah dalam kepolisian, korbannya 365 berarti meninggal. Karena sudah titik akhir. Tidak ada yang bilang 360. 365. Oh, berarti ya wes. Boleh ibadah dosa. Yang pertama ini jadi kewajiban orang mukmin. Yang kedua menjadi cirinya orang yang taat. Di surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alif Lam Mim itu Allah yang Maha Tahu. Makanya Bapak Ibu tolong jangan sampai menyampaikan kepada masyarakat itu maca Quran ini ngerti artinya, ora manfaatnya. Dan sekarang siapa yang tahu artinya Alif Lam Mim? Artinya Yasin, siapa yang tahu? Artinya Hamim, tidak ada yang tahu. Itu rahasia ilahi. Cuma lebih baiknya kalau baca Al-Quran lebih baik tahu terjemahannya, tahu maknanya, tidak ada bunyi seperti ini. Maka ini yang kedua Pak. Kitab ini tidak ada keraguan lagi. Al-Quran itu tidak ada yang ragu lagi. Itu. Nah ini untuk petunjuk bagi orang-orang yang taat. Nah orang taat yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang taat kepada Allah itu cirinya itu yakin kepada yang gaib. Mohon maaf Bapak Ibu, kita itu menyampaikan pada orang itu kadang-kadang Allah gaib itu jarang yang langsung percaya. Tetapi nek ngomong ke lampu ki murung, nek setrum itu do langsung percaya. Buktine anak yang butek. Nek ditekoki rupane setrum iki kaya ngopo, ora nek ngerti. Itu gaib. Angin. Ini kan kelihatannya enggak ada anginnya, tetapi ini penuh dengan angin. Coba kalau ini enggak ada angin, kita mati semua. Angin itu gaib. Tekoki angin rupane kaya ngopo? Gua jawab abang. Lah kok abang enggak nek kerokan kan? Nah, kerokan itu bukan angin sing abang, ning kulite sing bogosok harus dicepet. Itu angin itu. Dan Allah itu gaib. Kemudian apa? Yaqumuna shalah. Nah, orang yang mendirikan sholat, yang melakukan sholat. Saya yakin Bapak Ibu ini semuanya sudah sholatnya sudah istiqomah, qanaah. Dan ini Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan sholat itu menjadi memayu ayuning bawaan itu. Sekarang itu harusnya kita membaca berita-berita itu sungguh khawatir sekali. Saya dari lahir sampai umur 59 tahun itu baru mendengar Turki ada gempa. Baru sekali ini. Dari saya lahir sampai sekarang. Yang kedua, gempa Turki itu gunung yang mangkat utuh jadi membelah. Yang terakhir kemarin saya terima berita dari NTT. Itu mohon maaf, ada gunung yang bisa bergeser nyegati dalam menuju Timor Leste. Ini masih viral. Beritanya harus update orang Islam. Lalu nggak update, nggak tambah iman. Bencana-bencana ini untuk apa? Meningkatkan iman kita, meningkatkan getol kita, semangat kita untuk mengerjakan sholat. Coba kalau nggak ada, coba ini, itu nggak ada. Membiagani biantar banget kadang-kadang ramah loh. Sengatan-ngatan serak mungkin atau kan gitu. Kalau saat ada bencana, ya Allah. Terus berita yang dari Turki itu, orang yang memiliki 33 gedung itu luntuh lalak sekarang, makanya mengharapkan bantuan dari orang.
Fotonya tuh beliau membawa roti ditumpuk itu, berian dari orang itu. Coba harta kita yang kita tumpuk-tumpuk itu kena bencana kayak gitu, bisakah menolong kita? Maka dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, maut di pelupuk matamu. Itulah kita tuh hanya nunggu mati. Teman kita 458 nangkep uluwe mati. Teman kita baru kemarin itu 42 dipanggil Allah. Nah kita berbahagialah yang sampai sekarang ini. Maka kita isi. Nah kemudian di dalam surat Al-Ankabut 45 Allah itu menyebutkan selain jadi kewajibannya orang mukmin, selain menjadi kewajibannya orang tanda-tanda orang yang taat, di sini sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh sholat itu bisa mengingatkan kita kepada Allah yang Maha Agung. Jadi apa? Kalau kita sudah sholatnya bagus, tolonglah kita juga perbaiki akhlak kita, perilaku kita. Kalau nuruti dunia itu kita juga nggak bakalan ada puasnya. Itu Rasulullah menyatakan begini, seandainya kalian itu diberi gunung emas satu, pasti akan minta gunung emas yang satu lagi. Sudah punya dua, akan minta gunung emas yang ketiga. Gitu. Jangankan gunung emas, istri sudah punya satu, mau minta yang dua. Tapi bareng konangan saya itu bubar. Jangan sampai gitu. Malah jaga selana. Boleh dalam Al-Quran itu. Kalau dalam Al-Quran itu kalau saya boleh menyampaikan itu apa? Masna wa sulasa wa arba. Itu kalau digunakan dua itu kan ada. Nah itu dua dan tiga dan empat. Berarti 9. Siji kurang. Nah iya, siji kurang setugel kayak itu. Dan gitu. Insya Allah gitu. Ada yang menyampaikan siji kira imbang, bareng meragati gunung komik. Itu. Maka ayatnya apa? Apabila kamu bisa laku adil, dan gitu lah. Laku adil itu dilakukan di sholat. Sholat itu adil, porsinya itu adil. Imam sebagai imam itu juga haknya seperti itu, makmum juga begitu. Adil. Dan makmum itu kalau ada makmum masbuk, ini harus diperjelas ini. Makmum masbuk bukan makmum mabuk. Itu kan hanya juga jadi imam lagi kan, ganti kan? Di jalur blok itu jadi imam. Hanya sama adil. Maka sholat itu dianjurkan untuk berjamaah. Mengapa berjamaah? Di dalam berjamaah itu menghilangkan egois. Wong harus jamaah egois, kasih terjadi jamaah. Egois di koma cuma sing ngadeg imam iki nari imam rupane udah nutuk ini imam metu ra sido jamaah kan gitu kalau egois. Makanya menghilangkan egois, menghilangkan sudut. Itu orang jamaah tidak ada yang sudut, masuk Allahu Akbar bacaane kaya ngono imam batal salat apalagi guru itu. Maka kalau mengerjakan sholat itu kalau jamaah di masjid atau di surau atau di langgar itu lebih baik jangan memandang ABCD-nya, tetapi pandanglah satu Allah, dua hamba Allah. Tidak ada masalah. Sekarang angkat tangan ini ya karep, sekarang manggung ini ya karep. Enak ini diulatih terus gegeran terus kampung. Maka inilah sholat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian hadis yang saya baca tadi menunjukkan bahwa sholat itu sebagai tiangnya agama. Nah kalau kamu itu mengaku Islam, sholatlah. Nek kepengen matimu disolatke ku ya sholat toh. Nek matimu kepengen disolatke di masjid ku ya jamaah. Lah sholat ra tau, mati kon sholat. Jamaah nang masjid ra tau bareng mati diusung nang masjid. Kuwi medeni cah TPK. Tujuan. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian
Rasul menyampaikan begini, solu kama ra'aitumuni usolli. Nah ini banyak yang saya nggak tahu ya, tahu artinya bahasanya atau enggak. Yang dibahas kan anggo usolli karo ora gege-gege. Itu nggak perlu. Karena apa? Kama ra'aitumuni usolli itu kowe iki do salat kok kaya dene kowe ngawak aku nindakake salat. Kan ngoten kan Nabi. Lah usolli itu saya ini salat. Kamu melihat saya waktu salat. Dan pakai usolli lebih mantap kan gitu. Karena yang namanya sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Nah kalau perbuatan itu harus diucapkan. Itu. Masa Allah baru. Nah itu perbuatan lisan, perbuatan arhan, dan perbuatan hati dan pikiran. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian ada hadis yang menyampaikan lagi bahwa sholat yang kita lakukan ini ternyata oleh Rasul disampaikan begini, bahwa amalnya manusia di akhirat nanti yang diperiksa oleh Allah pertama kali adalah amal sholat. Nah kalau kita sholatnya tidak ada, gimana? Harus diperiksa apa nih? Makanya mari bersama-sama. Terus saya gini Bapak Ibu, sampai sekarang ini saya masih belum ada puasnya melihat keadaan di lingkungan kita. Sampai Pak Paidi itu menyampaikan itu. Oke, mau tidur. Berarti nyaman mendengar suara saya. Sampai menyatakan gini, gitu Pak Nado tonton, budak-budak itu takjak itu nyambung sholat, sing makan ke gurunya dong. Astagfirullahaladzim. Nah itu, kalau kita lihat kronologi kita Bapak Ibu, yayasannya itu yayasan Islam. Dan murid kita, guru kita, karyawan kita Islam semua. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu. Padahal tahu besok amal sholat itu yang diperiksa oleh Allah pertama kali. Nah kita akan membentuk karakter muslimnya di mana, kapan? Karakternya orang muslim itu dengan azan, semua tinggal menuju suara azan itu sholat. Inilah karakternya Islam, karakternya muslim. Itu. Saya sedikit banyak membaca di kitab kuning itu tentang etika belajar dan mengajar. Juga disampaikan, ya kalau kita mendengar azan itu semuanya menuju ke musola. Saya baru tahu satu di sini, takmirul Islam. Kebetulan saya di situ azan zuhur, ngomong langsung dibel, guru dan muridnya semua ke masjid. Subhanallah, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi Isra Mi'raj itu kalau kita itu sholat itu Isra. Karena sholat itu kalau tidak ada perjalanan nggak akan jadi. Hanya kursi tok, orang melaku, orang wudu. Terus sholat. Harus ada perjalanan dan ada pengorbanan. Misalnya ape-ape nonton sinetron, Anandi, ada ngomong, dalam kata durah pun sadar. Itu perlu tanda tanya. Maka Bapak Ibu monggo saran-saran kita bersama-sama membentuk karakter itu. Nah inilah yang saya pun, kita itu ngajinya manfaat, bukan kata. Kalau diceritakan Isra Mi'raj Rasul berjalan ini naik buruk dan lain, Bapak Ibu udah hafal. Apalagi Pak Haji Kusnul udah hafal sekali. Lah Mi'rajnya orang iman apa? Mi'rajnya kalau Rasul kan ke langit 7 tembus ke Sidratul. Ada sebuah ungkapan hadis ini, Mi'rajul mukmin sujud. Pada waktu muka kita ini bertatapan dengan bumi, kita itu Mi'raj ke atas. Maka kalau sujud ya jangan terus kayak lato-lato. Dan Bapak Ibu mohon maaf ya,
Ini saya menyampaikan sebenarnya saya tuh kalau disuruh matur kayak gini itu saya itu ewoyo ini guru kesenian. Terus ngerti diri nek seniman kan kaya ngono kae. Itu makanya saya tuh ada. Makanya ini tadi ayatnya saya buka di 103 ini. Ini sebenarnya gini, ayatnya diawali. Ini tadi sepenggal ayat dari ayat yang akhir. Diawali kalau kita itu setelah sholat itu disuruh zikir, ingat Allah, baik berdiri, berbaring maupun duduk. Nah, zikir. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuat bingung Bapak Ibu semua. Karena saya gini punya pendapat, saya ngobrol-ngobrol dengan dokter jiwa karena dekat dengan rumah sakit jiwa. Sering ngobrol itu, orang itu kalau tersentuh atau dapat stimulan rangsangan dari luar itu nggak pusing, berarti nggak nyambung. Itu insyaallah itu ya Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah jam 2:10 dan ini nanti kita akhiri saja. Tidak usah lama-lama. Ngaji itu yang penting sedikit tapi diambil adalah kualitasnya. Kalau kuantitas itu Isra Mi'raj itu tadi malam itu saat disalahan yang datang 1.000 orang. Ini rumahnya orang nanti. Sebetulnya lucu nih dong. Tapi kalau kajian kayak gini mestinya mohon maaf Bu, kita buka kitab dan sebagainya. Ini cuman saya tadi lupa nggak bawa HP. Di HP saya itu diberikan chip oleh anak saya. Dimasukkan itu chip itu isinya itu ribuan kitab. Jadi kalau mau belajar tinggal klik itu ada hadis itu ternyata ada 14 kitab. Hadis dan 14 sunnah yang menyebutkan. Dan ada yang hadis jawen. Saya punya jamaah rutin setiap akad sore itu saya berikan pelajaran hadis jawen ini, memahami hadis-hadis jawen. Nah ini karena apa hadis jawen itu? Ngajinya itu sepertinya seperti sorogan itu. Aladzi sing kagungan lillahi Allah, sing kagungan dunya sak itu. Ini tadi sebenarnya mau saya ambilkan surat An-Nahl ayat 70 itu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah kemudian mau dimatikan lagi, ada yang dikembalikan umur yang panjang. Setelah itu dulu ini temanya minta Isra Mi'raj, maka saya sampaikan manfaatnya Isra Mi'raj. Itu aja, banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon maaf kalau bacaan ayat saya enggak tepat tajwidnya, tolong dikoreksi. Karena saya terus terang saja, mohon maaf, saya itu sejak lahir tidak kenal Islam. Saya kenal Islam itu mulai kelas 1 MTS baru kenal Islam, dan orang tua saya itu kenal Islamnya itu karena apa ya? Karena masyarakatnya itu semuanya sholat, terus bapak nggak sholat, gitu. Artinya ya karena seperti Putri Malu itu karena sholat di sana mati sih mau pengen soto kan gitu, ya gitu. Nah ini mudah-mudahan menjadi hidayahnya dari saya sendiri dan membaca Al-Quran saya juga masih banyak perlu koreksi, maka saya harapkan Bapak Ibu ini jangan hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Itu akhirnya mari kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan keluarga besar SMA Padi 2 Surakarta ini diridhoi oleh Allah SWT, dirahmati, diberkahi, walaupun penghasilannya sedikit tapi adalah manfaat barokah. Dan jangan sampai penghasilannya sedikit dengan manfaatnya. Yang diinginkan banyak tapi manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maudina wa rahmatan indal maudina wa maghfiratan ba'dal maudina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatna minan nar wal 'afwa min dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhurriyyatin thayyibah wa rabbana taqabbal du'a. Rabbi ij'al hadha baladan amina wa ja'al minas samarah man amana minkum bil yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna Ramadhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma rizqna ziyaratan ilal Makkah wa Madinah ma'asalamah, Allahumma rizqna ziyaratan ilal Qurnain bi quwwatika wa qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma tib lana bil iman, Allahumma tib lana bil Islam, Allahumma tib lana bil ihsan, Allahumma tib lana bil husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma bisiril Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.